Jam 6:15 pagi, selamat pagi dari Chengdu, China. Pagi hari ini kami berkumpul di depan hotel jam setengah 7. Kami akan mengunjungi Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Apalagi yang terkenal di China selain dari panda, dan kami berada di kota yang sangat panda sekali, yaitu kota Chengdu. Setelah sarapan, di samping hotel kami kebetulan ada minimarket Lawson, jadi andalan kami untuk makan siang, pagi, dan malam. Kami berjalan ke ujung jalan pedestrian. Di sini kami akan memesan Didi, taksi online China, menuju ke Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Perjalanan dengan taksi kurang lebih sekitar 40-45 menit. Destinasi ke Chengdu yang paling utama adalah ke tempat Panda Resort ini, dan pagi ini kami langsung check out juga dan menitipkan tas di resepsionis hotel. Siang nanti kami akan juga melanjutkan perjalanan dari Chengdu menuju ke Chongqing, China. Untuk mengunjungi Giant Panda Resort ini sangat disarankan pagi-pagi sekali, bahkan di saat belum buka. Karena pada umumnya orang lokal atau domestik di China ini sudah antri pintu masuk, karena antara jam 8 sampai jam 9 itu adalah jam makannya si panda. Jadi itu adalah salah satu waktu terbaik untuk melihat pandanya sendiri. Untuk panda sendiri ada selebriti panda yang sangat terkenal. Ini adalah panda yang sangat lucu dan sangat viral di TikToknya China. Siapa lagi kalau bukan Panda Huahua. Kita juga akan mencoba untuk melihat Panda Huahua. Selain panda yang hitam dan putih, di tempat Chengdu Research Base of Giant Panda ini juga terkenal dengan red pandanya. Chengdu Panda sendiri berdiri pada tahun 1987. Ini merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang non-profit yang fokus pada penelitian panda, giant panda, red panda, dan binatang langka lainnya. Dari perhentian taksi cuma bisa sampai di sini, dan kita perlu berjalan kaki kurang lebih sekitar 200-300 meter menuju ke pintu masuk dan loket tiket. Nah, ini juga jadi sarana bisnis bagi orang-orang di sekitar sini untuk berjualan souvenir maupun semacam becak listrik yang mengantarkan dari titik perhentian taksi menuju ke pintu masuk ke tiket atau tiketing Panda Resort ini. Perjalanan dengan becak listrik kurang lebih mereka meminta harga 10 yuan per orang. Ayo kita duluan. Kurang lebih perjalanan hampir 10 menit dan cukup menanjak. Sampailah kami di tempat ini. Ini nanti kita akan menuju ke loket tiket yang akan menjual tiket. Secara khusus kita orang asing yang non-China citizen, kita akan membeli tiket ke loket dan kita harus menyertakan paspor kita. Sedangkan orang lokal Cina atau domestik, mereka bisa membeli tiket secara online melalui mini app yang ada di aplikasi WeChat. Sedangkan jam buka sendiri sudah adalah jam 7.30, dan ini sudah antriannya untuk ke pintu masuk cukup panjang karena mereka akan segera masuk dan berburu-buru untuk antrian lagi nanti di dalam untuk melihat atraksi utama mereka yang sangat terkenal saat ini adalah si Panda Huahua tersebut. Pembelian tiket langsung ke loket, kita menyertakan paspor, ada harga khusus buat senior di atas 60 tahun dan anak kecil, dan sisanya harganya normal untuk orang dewasa. Ini setelah masuk kita bisa langsung mengikuti arus orang-orang karena mereka akan menuju ke Villa Panda nomor 6. Di Villa Panda nomor 6 ini adalah panda selebritis yang terkenal adalah Panda Huahua.
Panda Huahua sendiri teman-teman bisa search di TikTok ataupun di YouTube. Nah, ini terkenal lucu dan sangat pintar. Sampai di sini kami baru paham kenapa orang seperti buru-buru dan lari-lari. Ternyata untuk menuju Panda Villa nomor 6 itu ada sebuah antrian yang sangat panjang sekali. Dan di sini pandanya tinggal di suatu kawasan yang dibuat senatural mungkin. Bagi teman-teman yang tinggal di Balikpapan mungkin pernah ke tempat buang madu, itu dibuat senatural mungkin sehingga ketika jamnya bukan jam makan, kemungkinan panda akan masuk di dalam hutan adalah terjadi dan kita nggak bisa langsung melihat si pandanya. Lebih dari setengah jam kami antri di sini dan akhirnya kami juga berkesempatan untuk bisa melihat Panda Huahua. Hanya saja ketika kami sampai itu pandanya sudah hampir selesai makan. Jadi kami juga tidak terlalu bisa melihat atraksi atau interaksi antara satu panda dengan panda yang lainnya. Dan inilah Panda Huahua yang sangat terkenal itu. Pengunjung hanya diberi waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa melihat Huahua dan saudara-saudaranya di Villa Panda nomor 6 ini. Dan ini sudah jam makan yang sudah mulai berakhir, jadi kondisinya pandanya sudah males-malesan atau leye-leye atau bersantai-santai saja. Bayangkan saja orang yang di belakang kami yang antriannya masih panjang, tetapi ketika melihat pandanya sudah dalam kondisi yang sudah mau beristirahat. Jadi wajar saja ketika jam 7 orang domestik sudah antri dan mereka seperti terburu-buru dan berlari-lari menuju ke Villa Panda nomor 6 untuk melihat pemandangan atau melihat atraksi yang paling menarik ketika saat jam makan
si pandanya tadi. Ini saya juga mencoba ke Villa Panda yang lain, itu juga ketika bukan jam makan, pandanya juga seperti berada di dalam hutan atau di dalam kawasan yang cukup susah untuk kita lihat oleh pengunjung pada umumnya. Akhirnya kami pun bergerak, kami mencoba melihat panda merah. Ada panda merah, ini juga panda yang terkenal di Chengdu di China ini. Berbeda dengan Giant Panda, Red Panda sendiri ukurannya tidak sebesar Giant Panda, dan ini sekujur tubuhnya berwarna putih dan sebagian besar berwarna merah, atau sepertinya kalau secara kasat mata terlihat seperti warna orange atau kecoklatan. Nah, ini tapi dinamakan Red Panda. Oh ya, di dalam konservasi atau Giant Panda Resort ini juga ada mobil listrik yang bisa mengantarkan pengunjung. Ini juga cara memesannya melalui mini apps di dalam aplikasi WeChat. Juga at Argentina Ipimei. Titi, family trip. Merdeka. Oh, Titi masih full cas. Yang lain sudah tekpar. Naik. 现在乘坐观光车需等1小时左右，建议不需参观大熊猫。 Trip. Family trip. Family trip. Yang rame. Merdeka. Family trip. Family trip. 这里的游客，你好，现在乘坐观光车。 Hari sudah menjelang siang, kami dan rombongan memutuskan untuk kembali ke kawasan hotel. Dan ini walaupun sudah siang, pengunjung yang masuk ke Giant Panda Resort ini juga tetap masih banyak. Jadi kami sarankan buat teman-teman yang menuju ke sini bisa mempelajari dulu jam makan atau jam feeding time-nya si panda untuk memperoleh golden moment selama di sini. Ini kami ke arah pintu keluar melewati toko souvenir, dan ini souvenir yang official souvenir. Harganya juga berbeda dengan souvenir-souvenir yang dijual tadi di kios-kios yang dalam perjalanan menuju ke Giant Resort Panda ini. Family trip. Family trip. Family trip. Untuk memesan taksi online atau Didi, kita bisa memesannya di tempat waktu kita diberhentikan waktu datang tadi. Jadi kita perlu berjalan lagi sekitar 200-300 meter. Nah, berbeda dengan tadi arah datang, kita menuju pulang ini adalah jalannya menurun.
Perjalanan dari Giant Panda menuju ke Chungsi Road, tempat hotel kami, kurang lebih sekitar 40-45 menit. Dan kami kembali ke hotel untuk mengambil tas dan pesan Didi kembali atau taksi online kembali menuju ke stasiun, melanjutkan perjalanan kami menuju ke Chongqing.